Inilah sosok artis wanita yang digadang-gadang netizen mampu membuat hati Abizar Al-Ghifari meleot. Takluk pada pesona si cantik bernama lengkap Cynthia Mariska Handayani ini. Gara-gara tampil serasi di sejumlah acara, banyak yang menduga chemistry yang dihidupkan Abizar dan Cynthia di atas panggung berlanjut ke dunia nyata. Ilmu cocok logi pun diterapkan netizen untuk mengusung perjodohan Abizar dan Cynthia di media sosial. Lantas apakah Abizar dan Cynthia merasa terbebani oleh ekspektasi netizen yang begitu besar pada relationship yang mereka jalin? Iya, netizen juga sebenarnya menjodoh-jodohkan. Ya, namanya juga netizen ya. Biarin aja dia mau kayak gimana, yang penting aku jalanin aman-aman aja. Santai-santai aja. Udah, ujung-ujungnya kesini lagi nih. Muka kamu sama nih sama Ini juga ngomongnya sama gitu. Aku dibilang kembarannya Abizar, tapi kalau aku lihat Tanah jodoh. Lebih kayak gantengan aku ya. Enggak bercanda. Iya jodoh ya. Tanah jodoh nggak sih? Percaya nggak sih? Iya. Allah. Gue ngerasain sih emang ada mirip-miripnya dikit gitu. Cuman gak sepenuhnya. Ya mungkin dari hidung sama bentuk mukanya mungkin sama. Ya udah jalin aja karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan. Jadi ya udahin aja. Jodoh ya, Jodoh yang terbaik buat semuanya. Gue no komen masalah perjodohan karena itu bukan ranah wilayah saya. Ranah wilayah saya adalah bagian dakwah saja. Masalah perjodohan, masalah keluarga, silakan tanya kepada ibundanya. jodoh. Mukanya sama loh. Kacamatanya sama. Senyumnya. Mas kita nomor telepon nanti. Saya jodohin, saya comblangin. Ya, biar mengalir aja gitu. Nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah, namanya anak muda ya. Enggak juga. Jodoh itu kan bukan di tangan netizen, tapi di tangan Allah. Jadi memang sudah biasa kalau netizen jodoh-jodohin orang ya. Tapi ya semuanya kan tergantung sama anaknya gitu. Sejauh ini siapapun, kalau Abizar orangnya berteman dengan siapapun gitu. Kalau jodoh biarkan Allah nanti yang menentukan. Ya, Cynthia tidak merasa risih dijodoh-jodohkan dengan putra kedua Umi Pipik Dian Irawati dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Cynthia justru bersyukur bisa mengenal lebih dekat Umi Pipik, sosok pendakwah yang dikaguminya. Cynthia yang seusia Adiba Kanza, kakak Abizar, menganggap Umi Pipik sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru, baik tausiah maupun nasihat personalnya. Bilang lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, aku ya nggak tahu ya. Maksudnya ini memang beneran rasa syukur aja bisa kenal sama Umi. Mungkin terlepas dari apapun nantinya kayak gimana ke depannya, aku rasa ya bisa dapat silaturahmi sama Umi aja ini jadi salah satu berkah kan. Jadi ya itulah. Walaupun misalnya tidak jadi pun jadi silaturahmi gitu kan. Ini kan hal yang penting gitu. Aku bisa rezekinya tuh bisa deket sama Umi Pipik aja kan nggak nyangka aku gitu. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Sebagai keluarga pendakwah, Umi Pipik sangat ketat dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, meski ia tidak bisa memantau 24 jam. Tak heran masa pacaran si sulung Adiba dengan pesepak bola Egy Maulana Fikri nyaris tak terenggus media, sampai mereka mengabarkan rencana pernikahan. Pada Abizar pun Umi Pipik mengharapkan ta'aruf atau setidaknya pacaran setelah menikah. Lantas apakah Umi Pipik menyinggung soal ta'aruf kepada Cynthia saat mereka janjian makan bareng bersama? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya. Yang penting hubungan aku sama Umi ya silaturahminya lancar. Karena Umi baik banget. Tapi emang ada kemungkinan untuk ta'aruf deket lebih dari itu gitu? Nggak tahu, aku serahin ke Mama dan ke Allah aja. Tapi Umi sendiri mungkin gimana Kak? Suka curhat gak sih? Atau menasehati gitu untuk hubungan kalian? Kalau hubungan enggak, lebih ke ya jadi pribadi yang lebih baik. Lebih masukkan ujangan-ujangan ke depannya untuk diri sendiri tuh jadi seperti apa. Jangan suka-suka itu sih. Dalam Islam kan nggak boleh ada pacaran. Kalau dia deket dengan semuanya dia deket. Karena kan dia di dunia entertain. Di dunia entertain kan dia harus humble, harus membaur gitu ya. Jadi insya Allah kalau itu biasa langsung kalau udah siap nikah ya dia akan nikah gitu. Ya udah
mau gimana? Masa gue mau liatnya gimana ya nggak ada gitu aja. Ya, hubungan Cynthia dengan Umi Pipik memang lebih intens ketimbang hubungan Cynthia dengan Abizar. Rasanya wajar jika sebagian netizen menyebut Cynthia sengaja merebut hati Umi Pipik dulu sebelum melumerkan hati Abizar. Bahkan banyak yang menilai Cynthia dan Umi Pipik kelewat akrab, bak mantu dan mertua betulan. Belum lama ini Umi Pipik mengajak Cynthia nobar langsung pertandingan sepak bola. Tentu saja Abizar pun dengan bangga mengawal mereka. Enggak, itu bukan makan malam, keluarga itu kan habis nonton bola, jadi makan kan habis nonton lapar ya kita makan bareng. Belakangan isi chat Cynthia dan Umi Pipik pun jadi perbincangan. Dalam percakapan WhatsApp itu, Umi Pipik dan Cynthia membicarakan kegemaran mereka berkuda. Kalau sama Umi CS banget ya kayaknya, karena emang Umi asik banget. Emang lepas pikiran-pikiran aku tentang mungkin misalkan terlalu strict atau seperti apa. Nggak sih, Umi gokil, lucu banget. Nggak lihat aja gas atau enggak ya kan. Gas. Lampu hijau seharusnya gas ya kan. Allah alam, kita serahin lagi ke Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya ada banyak panjang gitu, tapi menurutku tipenya kayak gimana ya mungkin nanti aja setelah aku nikah kan berarti itu tipe aku. Dalam percakapan itu, Umi Pipik juga menyinggung Abi, panggilan sayang Abizar yang juga gemar naik kuda. Kabarnya, Cynthia dan Abizar sudah menyusun jadwal ketemuan di ranch kuda untuk latihan bareng. Tak ayal, netizen pun menyindir. Cynthia tengah menunggu pangeran berkuda yang akan membawanya ke istana cinta. Namun, sindiran netizen pun buyar ketika Umi Pipik seolah menegaskan bahwa dirinya tak membiarkan Abizar bertemu berdua dengan Cynthia jika tak ada pihak ketiga yang menemani mereka. Tapi benarkah Cynthia sudah menjadi si paling ngangenin di hati Abizar? Benarkah Cynthia baper saat Abizar menyanyikan lagu Inikah Rasanya Cinta di depannya? Kalau aku kan ya udah emang fans sama Abi dari fisiknya, karakternya gitu aja. Kalau yang selebihnya ya tunggu episode selanjutnya gitu. Ya, dia anak yang baik ya, baik. Maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua. Menggadang-gadang Cynthia dan Abizar pacaran dan akhirnya menikah mungkin terlampau dini. Tapi netizen bebas mengungkap apa yang mereka prediksi dan inginkan. Dengan dalih prediksi dan harapan menjadi doa baik, banyak yang berharap Abizar dan Umi Pipik bisa membawa Cynthia hijrah hingga artis yang mengaku tomboy itu mulai belajar mengenakan hijab. Terlebih sebagian netizen menilai Cynthia berhasil memancarkan kecantikan paripurna saat dirinya tampil mengenakan hijab syar'i. Enggak, karena memang saya kan memang ngundang kajian. Jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju-baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja. Makanya saya undangnya yang musnya itu anak-anak remaja, Adiba, adiknya, ada sepupu, ada
anaknya temen. Terus kok oke, Cynthia juga pernah kerja sama Mak Adiba juga kan, terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa gitu. Dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempet bilang gue nggak ada kriteria apa-apa gitu. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal, jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi ya udah Cynthia di hijaban juga ya udah alhamdulillah. Cuman ya gitulah, nggak ada gimana-gimana. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core, makanya gitu, kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik, tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalin aja. Baik kok anaknya, dia gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia, kita sempat sering nongkrong bareng juga, dan emang asik aja, anaknya baik. Nggak menutup kemungkinan juga kan, Abi kemarin touring bareng Bayu, aku juga brand ambassador-nya Bayu, siapa tahu nanti dipertemukan di permotoran, nggak ada yang tahu. Usia Cynthia yang terpaut 2 tahun lebih tua dari Abizar juga tak menjadi halangan bagi keduanya untuk menautkan ikatan cinta. Oh, Abizar sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Di usia 23 tahun, Abizar dinilai sudah mapan secara finansial dan spiritual. November tahun lalu saat Umi Pipik berulang tahun yang ke-46, Abizar memberikan kado senilai miliaran rupiah kepada wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Selain rumah mewah di kawasan elit, Abizar juga membelikan mobil premium untuk ibundanya dari hasil jerih payahnya di dunia hiburan. Setelah merasa berhasil menggantikan rumah mereka yang kebakaran pada 2014 dengan rumah baru, plus menghadiahkan mobil sebagai sarana antar jemput Umi Pipik, Abizar baru membuka hati untuk calon istri. Sebagai anak laki-laki tertua, sebelum membahagiakan istrinya kelak, Abizar ingin membahagiakan wanita yang telah membesarkannya dengan susah payah itu. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Ya Allah. Doain Umi. Apa lagi? Apaan? Buat apa ini? Ini buat Umi juga. Udah nggak pencet. Udah. Dia bukan dicolok ini. Dia makin berkah. Buat jadi mobil dakwah nih. Kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Sampai di titik ini saya bersyukur sekali gitu, diberikan anak-anak yang hebat, diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya ketika saya ketika lelah gitu, ada yang ngehibur, tahu banget gitu. Dan saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, tapi yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu. Karena kita tahu semua ketika mereka ditinggalkan ayahnya lagi kecil-kecil gitu. Jadi ketika sampai di titik ini, kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu. Kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih rasanya Umi? Kaget. 22 tahun, tapi kerja kerasnya buat orang tua. Ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana. Saya sama anak saya nanya, Umi kita tidur di mana? Terserah Allah aja. Begitu. Itu hal terberat sih. Maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya itu nggak mudah gitu. Tapi saya bersyukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri selain bantuan saya. Gitu. Yang pasti Abizar, Masya Allah, itu anak udah
Ya siapa yang nyangka ya, dulu kecil, sekarang Masya Allah bersinar. Ya semoga beliau istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian bisa nyenengin orang tuanya, bisa bikin bangga almarhum ayahnya, Abi. Lantas, apakah kehadiran Cynthia sebagai jawaban dari janji Abizar yang diucapkan tahun lalu, di mana ia baru serius mencari pendamping hidup setelah membahagiakan uminya?